Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin al-mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis taklim, majelis ilmu malam ke-7 dari wafatnya ayahanda guru sesepuh kami semua, Bapak almarhum Haji Adi Taam bin Bapak Hasman. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu, majelis doa, tahlil dan juga pembagian santunan buat anak yatim menjadi hadiah terindah yang diberikan kepada almarhum kita semuanya, khususnya kepada almarhum Bapak Haji Aam. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini di kurang lebih mungkin 15 menitan sebelum kita maghrib, kita akan mengadakan pembahasan pembacaan hadis-hadis berkaitan dengan amal perbuatan yang paling utama, diambil dari kitab Muntakhab Mizanul Hikmah edisi yang jilid yang ketiga dari Syekh Muhammad Aisyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk atau Tabarok itu, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah akan menguji, akan melihat siapa yang amalnya paling baik. Jadi di sini kita semua berorientasi dalam beribadah, dalam beramal itu adalah melaksanakan amalan-amalan yang terbaik, bukan terbanyak tapi terbaik. Dalam hadis-hadis kita bisa menemukan di antaranya adalah dari Rasulullah SAW, afdalul a'mal ahmazuha, paling utamanya amal perbuatan adalah yang paling kuat. Itu ada di Biharul Anwar juz 70 halaman 191. Kemudian dari hadis yang berikutnya yaitu afdalul amal adwamuhu wa in qalla, paling utamanya amal perbuatan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi di sini amalan terbaik itu yang Allah cintai adalah yang kontinu, itu yang konsisten. Kalau kita punya kebiasaan misalkan menyantuni anak yatim, maka itu harus konsisten. Entah setiap hari, entah setiap minggu, entah setiap bulan, gitu ya. Ada konsistensi. Kita terbiasa bangun malam, itu juga konsisten. Entah setiap malam, entah seminggu sekali, gitu ya. Jadi ada kekontinuan. Nah itu. Kita terbiasa melaksanakan majelis ilmu setiap seminggu atau 2 minggu sekali, itu pun harus konsisten. Meskipun amalan kita tidak banyak, tapi itu yang dicintai oleh Allah. Kemudian dalam hadis lain adalah ahabbul a'mali ilallah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah SAW adalah sururun alladzi tudkhiluhu 'alal mu'min, yaitu memasukkan rasa bahagia, gembira kepada hati orang mukmin, gitu. Taqrudu anhu jawa'atahu au takshifu anhu qurbatahu,
memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin, mengusir kelaparannya dan menghilangkan kesedihan darinya. Nah, di sini kita barusan alhamdulillah melaksanakan sumbangan donasi untuk anak yatim. Itu apakah akan membahagiakan mereka? Pasti itu membahagiakan mereka. Jadi amalan terhadap anak yatim itu, perhatian kita itu harus senantiasa kita berikan. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, membahagiakan sesama orang yang beriman. Ketika kita diundang, kita datang, kemudian disambut dengan penuh kehangatan, itu pun akan membahagiakan. Kita datang juga membahagiakan tuan rumah menyambut, kita pun dibahagiakan. Jadi kita saling membahagiakan, mengusir kelaparannya dan menghilangkan kesedihan darinya. Ketika ada yang supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam terus, nah gitu ya. Kumaha eta gitu. Upami gaduh, maka pasihan. Upami teu biasa mungkin sabagianana abdi mung gaduhna 20 kumaha tuh. Nah, ya kita terus terang aja memang dulu. Kalaupun tidak punya sama sekali, itu adalah lebih baik kita dengan kata-kata yang baik. Jadi dengan kata-kata yang baik, dengan permohonan maaf. Jadi itu pun menghilangkan kesedihan darinya. Jadi kita berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan ketika ada yang meninggal. Kita memberikan support, memberikan simpati, empati. Apa yang bisa saya bantu? Nah, itu adalah bentuk-bentuk kita memberikan perhatian kepada sesama orang beriman. Berikutnya adalah dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, afdalul a'mali ma akrahta alaihi nafsaka. Nah, ini ada lagi kuncinya ternyata. Amal apa yang paling utama itu? Yaitu ma akrahta alaihi nafsaka. Amal yang kita itu wegah, benci gitu. Teresep kurang oke, males gitu dah. Tak itu justru dicintai. Coba kalau misalkan ada undangan untuk majelis ilmu, majelis doa, bari ngaririnci, mending naon atuh urang teh, ya tos we mending si dulu cenanya gitu. Kedua aya ngadoa mati katebihan ge da rugi, nah gitu ya, urang sakitunya biasanya. Jauh-jauh. Padahal itu ternyata kuncinya. Ketika kita bisa melawan rasa malas itu, rasa kesel ya kan, maka itu amal paling utama. Apa yang kita rasakan kalau kita ada yang menyinggung? Kumaha? Kayaknya teh malas orang teh membalasnya gitu. Ada omongan yang tidak enak, kita ingin membalasnya. Tapi ketika kita menahan diri kan itu enak ya gitu. Cenah jelema teh sabar-sabar teh, urang teh cenah sieureum ge dicati-cati kok paeh. Dicati-cati mah ngalawan ngagel gitu dah. Nah, ketika kita bisa menahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk, maka itu amal yang paling utama. Gitu. Tadi teh urang pada sedekah gitu nya. Teu aya jago ya sih urang teh gitu nya. Nah, gitu. Ketika kita berat, amalannya ternyata semakin besar pahalanya. Nah, jadi kita lihatlah situasi dan kondisi jiwa kita terus berlatih, terus berjihad dengan hati kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Kemudian masih dari Imam Ali, afdalul amali ma urida bihi wajhullah. Paling utamanya amal perbuatan adalah yang dilakukan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita, tujuan kita, niat kita dalam beribadah itu kedah lillahi ta'ala. Hanas urang teh geus sedekah pambadagna, pangheulana teu disebut eta ku payahnya. Ku pembawa acara teh hatur nuhun ka bapak ieu, ka ibu ieu. Ai urang sedekah pangheulana teh disebut kalakum. Eta kumaha tah?
Kayak masalah kaki kapok. Nah, kalau kita kapok itu berarti kita masih meminta, masih berharap dipuji oleh manusia, gitu. Maka disinilah kita orientasi kita itu harus ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wios disebutkan kesasahan, ya. Tidak disebut oleh siapapun, tidak dituliskan, nggak apa-apa, karena catatan malaikat tidak mungkin terlewat. Semuanya sudah tercatat kebaikan itu. Nah itu ya, yakin kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya masih dari Imam Ali, afdhalul a'mali luzumul haq. Paling utamanya amal perbuatan adalah senantiasa dalam kebenaran. Nah, kita semua paling sulit untuk menjaga kebenaran itu dalam diri kita ketika kita sendirian. Maka sering-seringlah kita berjamaah, babarengan. Jadi yang pertama nanya gitu. Mudah-mudahan itu terbawa dalam kondisi kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir hadis dalam kesempatan kali ini adalah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, lamma su'ila an afdhalil a'mal. Beliau ditanya tentang amal utama itu yang seperti apa, amal yang paling. Beliau menjawab adalah as-salatu di waqtiha. Satu, salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya. Mungkin pemirsa sekarang tahu ya, kita sekarang lagi di musim akhir tahun, musim hujan. Waktu subuh kita kalau dilihat di waktu jadwal sholat itu jam 4 lebih 4 itu waktu subuh, gitu ya. Berarti sholat berjamaahnya kurang lebih 10 menit dari itu, 10 menit 15 menit dari itu. Kemudian waktu terbitnya juga setengah 6 kurang itu 5.21, 5.22, 5.23 gitu ya. Jadi kita usahakan sholat itu jangan sampai melewati terbit matahari. Itu subuh itu. Ya, jadi setengah genap teh mah tos kodok sholat statusnya sekarang itu. Hindari, usahakan kita itu harus selalu sholat pada waktunya, ya. Sholat subuh kita ingat itu kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Kemudian yang kedua, amal yang paling baik itu yang dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita menyaksikan para putra, para putri, keluarga besar Pak Haji Aam begitu berkhidmat kepada beliau sejak beliau sakit, dia sebelum sakit juga bahkan menjelang kepada wafatnya. Saya menyaksikan ya, pagi, siang, sore, malam tidak berhenti mereka bekerja sama, para putra, para putri, para mantu, para cucu, gitu ya, keluarga besar luar biasa ini. Ini adalah sebagai bentuk perkhidmatan kepada orang tua itu memang kecintaan Allah di sana, gitu ya. Bedanya apa? Orang tua mengurus 10 anak mampu, tapi kita anak yang 10 mengurus 1 orang tua kadang-kadang loh lah gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah apa? Coba kamu ulang. Itu bentuk perkhidmatan kita yang baik kepada orang tua. Jangan sampai kita menyakitkan perasaannya dengan bahasa kita, dengan bahasa tubuh kita. Kita harus selalu berusaha menjaga. Bagi yang sudah meninggal, orang tuanya bagaimana? Lakukan amal-amal yang baik setelah itu, yaitu setiap hari mendoakannya. Kalau ada utang piutangnya segera lunaskan. Kalau ada orang-orang yang disayanginya, kita silaturahmi kepada orang-orang yang disayanginya, gitu ya, kepada teman-temannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wal jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Amalan yang paling utama itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam kondisi aman, tentram, baladun thayyibatun wa rabbul ghafur, alhamdulillah yang kita cinta ini. Tapi saudara-saudara kita di luar sana, saudara-saudara kita di Palestina, di Libanon, di Syria, di Yaman, gitu ya, di Irak, itu setiap saat mengalami pergolakan. Itu bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa-doa kita semua kaum muslimin
khususnya masyarakat yang tertindas. Allah berikan kemenangan dan kehancuran bagi rezim Zionis Israel dan para pelakunya. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk kecintaan kita berjihad di jalan Allah untuk kebiasaan akhir orang gitu ya. Dan kita harus tahu siapa yang harus kita bela gitu. Karena ingat, musuhmu ada 3. 1 musuhmu, 2 musuh dari kawanmu, 3 kawan dari musuhmu. Kalau kita memilih konflik Palestina dengan Israel, siapa yang akan kita bela? Kita bela Palestina, berarti musuh kita adalah Israel. Dan yang kedua adalah musuh dari kawanmu, kawan kita Palestina, musuhnya jelas Israel gitu. Dan juga yang memasok persenjataan Amerika dan sebagainya ya. Jadi itu juga adalah musuh kita, yaitu kawan dari musuh, musuh dari kawanmu. Kemudian kawan dari musuhmu, lihat siapa teman-temannya Israel itu, siapa yang membela dia gitu ya. Nah, kita harus tahu itu secara geopolitik. Saudara-saudara rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat al-fakir, buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya lagi dengan majelis ilmu ini menjadi keberkahan buat para almarhumin, khususnya Bapak Haji Am dan juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa rahmat, maghfirah dan keridhaan kepada kita semuanya dan kepada almarhumin, dan diberikan syafaat dari Rasulullah dan keluarganya alaihi wassalam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.